Good morning, San Diego. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the County Building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. Amerika bergejolak, protes anti perang meluas pasca serangan ke Iran. Gelombang kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyapu Amerika Serikat menyusul serangan militer yang dilancarkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Iran. Di San Diego, California, ribuan warga Amerika turun ke jalan hari ini dalam demonstrasi massal, menyuarakan protes keras mereka dan menuntut penghentian segera agresi militer yang mereka khawatirkan akan menyeret negara itu ke dalam konflik yang lebih besar. Dengan spanduk-spanduk bertuliskan "Tidak ada perang atas nama kami" dan "Dana untuk sekolah bukan senjata", para demonstran meneriakkan serempak, "Trump harus pergi". Slogan ini menggema di sepanjang jalan, mencerminkan sentimen anti-perang yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat Amerika yang merasa dikhianati oleh kebijakan luar negeri yang agresif. Banyak yang membandingkan situasi ini dengan invasi Irak, yang juga dimulai dengan dalih yang dipertanyakan dan berakhir dengan destabilisasi regional yang berkepanjangan. Yang menarik dari gelombang penolakan ini adalah sifatnya yang lintas partai. Survei terbaru menunjukkan bahwa 61% rakyat Amerika menentang keras serangan terhadap Iran. Angka ini tidak hanya mencakup spektrum politik oposisi, tetapi juga meraih dukungan yang mengejutkan dari basis Presiden Trump sendiri. Dengan 53% dari pendukung Partai Republik GOP menyatakan penolakan terhadap tindakan militer ini. Fenomena ini menunjukkan keretakan signifikan dalam koalisi politik yang mendukung Trump, terutama dalam isu-isu kebijakan luar negeri. Bahkan beberapa sekutu utama dan tokoh konservatif yang biasanya vokal dalam mendukung presiden, seperti komentator politik Candace Owens dan pembawa acara Fox News Tucker Carlson, secara terbuka menyatakan keberatan dan kritik mereka terhadap keputusan untuk menyerang Iran. So it seems likely the U.S. government will participate in offensive strikes on Iran's nuclear facilities. If that happens, what next? How does Iran respond? Can airstrikes alone end the nuclear program? What happens to the rest of the countries in the region and Iran's allies? Do they get involved? There's no better person to talk this through with than former Pentagon official Dan Caldwell. As we sit here right now, I hope you'll correct me if you think this impression is wrong, but I think the general
view among people who are watching what's happening in Iran is that there will be some kind of U.S. strike. I'm getting this from what I'm reading in the popular press. There will be some kind of strike on Iran by the U.S. military against an enrichment site, the famous subterranean enrichment site, with some kind of large conventional bunker buster weapon. That has not happened. Of course, we don't know that's going to happen. We don't know anything. But let's just assume that does happen. What happens next? Penolakan dari tokoh-tokoh ini memberikan legitimasi dan dorongan tambahan bagi gerakan anti perang. Banyak analis geopolitik, aktivis perdamaian dan para pengunjuk rasa di San Diego menegaskan bahwa tujuan utama di balik serangan AS adalah perubahan rezim di Iran. Mereka berpendapat bahwa dalih kepemilikan senjata nuklir oleh Iran adalah palsu dan sengaja diciptakan untuk membenarkan intervensi militer. Klaim ini semakin menguatkan keyakinan publik bahwa pemerintah Amerika Serikat mengulangi pola intervensi di masa lalu yang kerap berakhir dengan konsekuensi destabilisasi dan penderitaan kemanusiaan yang meluas. Tanpa mencapai tujuan jangka panjang yang dinyatakan, para pengunjuk rasa juga menyoroti potensi dampak kemanusiaan yang parah jika konflik ini memburuk. Mereka memperingatkan tentang krisis pengungsi yang mungkin terjadi, korban sipil yang tidak bersalah, dan kehancuran infrastruktur yang akan memakan waktu puluhan tahun untuk pulih. Serangan ini telah memicu kekhawatiran serius mengenai dampak geopolitik regional dan global. Para ahli memperingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah kemungkinan besar akan meningkat tajam, berpotensi memicu konflik yang lebih luas dan tidak terkendali yang dapat menarik negara-negara lain ke dalam pusaran kekerasan. Harga minyak dunia telah melonjak dan pasar keuangan global menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian, mencerminkan kekhawatiran akan ketidakstabilan ekonomi akibat potensi eskalasi. Di dalam negeri, gelombang protes ini menyoroti adanya perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Amerika mengenai arah kebijakan luar negeri mereka. Ini juga memberikan tekanan yang meningkat terhadap pemerintahan untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkah agresifnya dan mencari solusi diplomatik daripada militeristik. Good morning, San Diego. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go.